Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, terpujilah. Karena oleh anugerahnya saya boleh percaya. Lebih dari 2 miliar manusia di muka bumi ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dan itu sesuatu bukti bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Yang menunjukkan kepada dunia ini bagaimana perbuatan-perbuatan orang-orang benar di seluruh dunia ini. Nah, saya mau katakan kepada kita, ya, sebelumnya mari kita juga berdoa dan selamat malam bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong kami sehingga kami berdiri, melakukan, menghasilkan, memproduksi hal-hal yang tindakan-tindakan yang nyata di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa dalam pasal 13 dan masih dalam Ibrani, tetapi saya akan baca hanya ayat 2, 1 dan 3, 4. Peliharalah kasih persaudaraan. 3, 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang yang sundal dan penzina akan dihakimi oleh Allah. Puji nama Tuhan. Jadi Anda mau memahami cerita saya ini, Anda harus membaca 1 Korintus, ada Ibrani 13 ayat 1 sampai 25. Saya hanya mengambil titik-titik yang perlu saya ungkapkan ke depan. Yang pertama, tema kita adalah produce tangible action. Jadi hasilkan perbuatan atau aksi-aksi nyata. Kenapa tindakan-tindakan yang perlu kita hasilkan atau nyatakan dalam kehidupan ini sebagaimana firman harapkan? Yang pertama diharapkan dia adalah hiduplah dalam kasih. Kasih persaudaraan, kasih antara sesama, kasih antara orang lain. Kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Dan ajaran kasih satu-satunya di dunia ini hanyalah ajaran Yesus Kristus. Yang betul-betul dia menyatakan, Allah menyatakan, aku adalah kasih. Karena aku adalah kasih, kau harus mengasihi semua orang. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus belajar mengasihi. Satu bukti, ketika orang menganiaya kita, Tuhan tidak suruh kita balas. Saya sudah dijarah habis-habisan, sudah dihabiskan, tapi orang yang menjarah itu datang kemari minta tolong, masih saya tolong. Minta bantuan, saya masih minta bantuan. Saya masih berikan bantuan. Air 24 jam di sana terbuka. Air keran. Kalau awal-awal saya buka, wah itu banyak sekali. Kalau sekarang karena sudah ada dari pemerintah kepada masyarakat miskin, air gratis itu ada berkurang. Tapi kami masih tetap buka 24 jam. Kami memberikan tumpangan bagi orang-orang yang miskin. Bukan karena kaya, bukan. Kami juga lagi kekurangan. Tetapi yang mau saya katakan, kita harus mengasihi. Itu hukum Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, sebagaimana ayat 4 tadi kita lihat, bagaimana tidak boleh orang menghampiri tempat tidur yang bukan suami istri. Atau mengundang. Saya ngeri lihat zaman sekarang ini. Udah menikah, suaminya gonta-ganti istri,
gonta-ganti perempuan. Ngeri. Kenapa? Apalagi kalau sudah kena AIDS akibat intim dengan setan. Wah, bahaya sekali itu. Perbuatannya perbuatan setan. Yang dikerjakan apa? Merokok, narkoba, atau menggunakan narkoba, atau menjual narkoba, menjual wanita. Ngeri. Tapi Alkitab katakan, kuduskan dirimu. Sebab Allah itu kudus. Hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Kuduslah engkau dalam setiap tindak tandukmu, dalam setiap perbuatanmu. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Jadi kita harus kudus dalam perbuatan, tindakan, dan perkataan. Tidak boleh semena-mena. Pembantunya dihampiri, dibawa ke tempat tidurnya, yang seharusnya tidak boleh mencemarkan tempat itu sesuka-sukanya. Dan Alkitab mengatakan setiap orang percaya harus menjaga kekudusan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita roh takut akan Tuhan. Supaya apa? Roh takut akan Tuhan itu kan menghindarkan kita berbuat dosa. Dia tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita bukan takut karena nggak dilihat orang. Kita takut karena Tuhan. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jaga kekudusan itu. Yang selanjutnya, karena ini hanya bilangan yang tidak panjang. Yang selanjutnya, hiduplah dalam doa ayat 18. Nanti dibaca 13 ayat 18 itu. Supaya kita ini hidup dalam doa. Dunia ini jahat sekali. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus percaya kepada kekuatan Tuhan. Kuasa Allah diberikan bagimu untuk engkau bisa menginjak kuasa kalajengking itu. Menginjak kuasa setan itu. Menginjak kuasa sakit penyakit itu. Karena dosa, karena pelanggaran akan perintah Allah, manusia sakit, mengalami kelemahan, bisa dirasuk setan. Berbagai macam penderitaan dan sakit penyakit yang kadang tidak bisa dideteksi. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, saya bersyukur 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya masih bisa menyaksikan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kenapa di awal tahun saya katakan 3 alasan saya meminta karunia-karunia Tuhan itu. Baik yang menetap maupun yang tidak menetap, baik buah Roh Kudus itu. Karena saya sudah melihat ada banyak sahabat-sahabat saya yang dipakai oleh Tuhan, lalu kemudian jatuh dalam wanita. Buah-buah Roh Kudus yang gak ada. Kesabaran, kasih. Kalau dalam kesabaran, dalam makrotimia itu ada ketahanan, ada endurance. Ada ketekunan, ada pengendalian diri, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Dan saya juga katakan kepada Tuhan, supaya karunia-karunia itu bekerja dalam gereja Tuhan. Karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dalam pengetahuan, iman, kesembuhan, kuasa untuk mengadakan mujizat, lalu kemudian bernubuat, lalu kemudian membeda-bedakan bermacam-macam roh, lalu kemudian berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Di karunia menetap itu, kalau memang itu anugerah yang menetap, karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Melayani dengan kasih. Wah, memberi, ada orang kan yang suka memberi berapapun dia nggak merasa. Orang sementara orang iri. Tapi dia memang lifestyle-nya sudah begitu, ya. Kalau dia mengajar enak, mantap, sampai kita merasakan bahwa betul-betul pengajarannya dari hati sampai ke hati.
yang dilalui dengan pergumulan bersama dengan Tuhan. Dan doanya bukan sembarang doa. Doa yang menguatkan, doa yang meneguhkan, doa yang memberikan pertolongan. Wah, luar biasa Tuhan itu. Dan itu sebabnya kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Kalau engkau tidak berdoa, engkau akan rugi. Yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Apapun kunci dari seluruh kehidupan, keberhasilan rohani spiritual ini adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Itu baca nanti dalam 17:21. Taat kepada pimpinan, taat kepada orang-orang yang di atas kita, di bawah atas otoritas kita. Tapi saya bilang sama anak saya, kalau hal-hal yang saya ajar tidak tepat, tidak benar, nggak usah taati. Misalnya saya suruh anak, kau pergi sana mencuri, dia nggak perlu taati itu. Bukan karena saya dia sebagai ayahnya lalu dituruti, enggak. Ayo rampok sana. Enggak. Ketaatan itu ketaatan yang dilakukan karena Tuhan. Bukan karena saya taat kepada orang tua, karena saya taat kepada Tuhan. Kalau saya tidak taat kepada Tuhan, sulit rasanya saya taat kepada orang tua. Demikian juga anak-anak, kalau nggak taat kepada Tuhan akan sulit. Jadi kalau ada anak-anak kita memberontak, tapi seringkali saya katakan begini. Kalau engkau ada berjemaat, bergereja, kau sering memberontak kepada hamba-hamba Tuhan. Dia sebagai, kalau dalam hubungan dikatakan sebagai bapak rohani atau ibu rohani. Kau memberontak, menyakiti. Yang Tuhan pakai untuk menyakiti engkau siapa? Anakmu. Supaya kau tahu rasanya disakiti. Dan itu sebabnya di jiwa kita jangan ada keinginan. Keinginan aja tidak boleh. Keinginan. Apalagi dalam sampai tindakan. Keinginan saja untuk menyakiti tidak boleh. Apalagi sampai tindakan. Itu sebabnya Paulus katakan dengan jelas, keinginanku adalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan aku melakukan hal-hal yang baik. Itu yang baik. Karena dia taat kepada Tuhan. Nah, jadi hasilkanlah dalam kehidupan kita ini tangible action. Produce tangible action. Hasilkan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan real kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Dan kalau engkau memiliki keempat hal ini, saya yakin dan percaya, lahir batin, kau akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Di 2024 ini, biar hikmat Allah terus. Saya berkata, Tuhan, biarkan setiap pendengar saya itu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dengan tulus saya menyampaikan dari hati saya. Mungkin keras, mungkin lembut, mungkin juga mungkin juga asin, juga pedas, dan sebagaimana masakan. Ya, ada kadang-kadang asin. Tapi tujuannya adalah hanya untuk kita lebih dekat dan lebih mencintai Tuhan. Saya katakan di awal, mengapa saya minta karunia-karunia roh itu, karena saya melayani Tuhan. Saya nggak akan mungkin hidup terpisah dengan Dia. Saya butuh Dia, saya butuh kuasanya. Dan kemudian saya katakan, kalau dengan karunia-karunia itu, saya ingin lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Semua jemaat juga cinta Tuhan, mengalami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dan ketiga, alasan ketiga, supaya apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti, karena tujuan akhir kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Bapa katakan, Dialpo, you shall be perfect,
just as your Father in heaven is perfect. Oleh karena itu, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna, engkau juga harus sempurna. Standarnya itu Allah, bukan saya, bukan kita. Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan perintah, pasti dia bisa. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam ketaatan, sempurna dalam perbuatan, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kedewasaan. Wow, luar biasa. Kenapa? Tuhan memang mau itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, supaya kita tetap berada dalam hidup ini, di dalam kasih Tuhan, supaya kita tetap bisa berbuah-buah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu senantiasa menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Ingatlah, Yesus itu adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia mau menyembuhkan engkau. Dia mau menolong engkau. Apapun pergumulanmu, engkau nyatakan, saya tidak dapat menolong Anda, tetapi kiranya melalui firman Allah ini, melalui renungan ini, saya bisa hadir di tengah-tengah Anda untuk berdoa bersama-bersama dengan Anda. Anda tinggal bersepakat dengan saya, dan ya, Tuhan tahu bahwa 2-3 orang sepakat atas nama Dia. Walaupun kita mungkin tidak pernah bertemu dan lain sebagainya, tapi kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau sakit, taruh di tempat saya, atau mengalami pergumulan lain, serahkan sama Tuhan. Mari kita berdoa. Yang sakit Tuhan, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka. Dan aku memerintahkan segala sakit dan penyakit dan kelemahan tubuh mereka. Aku perintahkan keluar oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu. Mereka sembuh oleh kuasa Tuhan. Engkau telah terbukti Tuhan. Banyak hal yang sudah engkau lakukan di dalam hidup ini. Dan nyatakan juga kepada mereka, nyatakan kemurahan kepada pertolongan. Dan juga Tuhan, hal-hal yang mereka minta tentang pertolongan, hal-hal yang lain, Tuhan menolong, menyegarkan hidup mereka kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.